Selamat pagi Indonesia. Masih dalam suasana hiruk pikuk kabinet. Kita terus diributkan oleh isu-isu sebenarnya tidak menguntungkan. Jadi bisa benar bisa tidak. Jadi saran saya, Presiden harus segera membentuk tim yang solid, membuat IT atau tim yang bisa men-take down hal-hal yang bisa saja sekarang ini dibuat orang memojokkan pemerintah atau membuat onar gitu. Karena dengan hadirnya AI ini kan gampang sekali, gestur orang bisa digoyang, suara orang bisa diganti dan sebagainya. Ini kemarin saya dengar ya suara Pak Prabowo di pidato bahwa dia adalah seorang jenderal, jadi memang bakatnya itu di perang gitu. Tapi kalau Bapak jadi presiden, Bapak ngurusnya itu bukan soal perang, ini urusan ekonomi, urusan kesejahteraan rakyat, urusan ketahanan pangan, dan banyak lagi gitu. Nah, kalau Bapak juga ahli perang, kenapa ambalat Bapak bagi dua sama Malaysia, kata orang begitu. Jadi lucu-lucu ini Pak, jadi Bapak hati-hati. Makanya hati-hati, jangan banyak ngomong ya. Nah, terus yang lain, ini di akar rumput sekarang sedang ribut mengomentari soal mulutnya Nusron Wahid. Nusron Wahid ini kan anak santri ya, orang kesana kemari pakai peci. Tapi mulutnya itu nggak beradab gitu. Dia bicara soal penyitaan tanah dan sebagainya itu, yang dia bilang itu mbahmu pun nggak punya tanah atau itu bukan tanah mbahmu. Loh, dia sendiri mbahnya juga nggak punya tanah kan. Padahal kita semua ini juga nantinya ditanam di tanah, gitu loh Gus Nusron. Jadi Anda ngomong itu nggak bisa sembarangan, ya. Jangan mentang-mentang jadi menteri, terus kami ini dianggap tai anjing saja begitu. Nggak bisa seperti itu. Karena kalian itu kan mandator. Kami ini mandator. Jadi kami yang memberi mandat untuk kalian sebagai pelaksana kepentingan masyarakat. Jangan dibalik. Jangan kalian jadi tuan. Tuannya itu adalah rakyat. Kan Pak Prabowo sudah bilang waktu kampanye, jangan cuma kampanye saja dipakai, habis itu lupa. Ini Pak Prabowo yang harus mengingatkan itu. Sama dengan Saifullah Yusuf juga kan gitu. Mengatakan bahwa yang anak sakit perut di Bogor makan MBG kemarin katanya, mungkin belum terbiasa makan enak. Hei Bung, Anda kayak orang gedongan saja. Dulu juga di kampung sama aja kita makan telo. Bahasamu itu loh tidak baik. Tidak sopan, tidak menjijikkan menurut saya. Nah, kalian itu kan anak-anak santri. Masih ingat kan pesan Nabi Muhammad? Letakkan hatimu di depan lidahmu, supaya kau nggak ngomong sembarangan. Ini saya pikir bukan untuk mereka berdua saja. Kita ini pun harusnya seperti itu. Jadi Pak Prabowo juga kan seperti itu juga. Kadang-kadang pidato juga masih terlontar kata-kata kasar. Bapak kan presiden, kadang-kadang keluar juga bahasa monyet lah segala macam. Nggak bagus Pak seperti itu. Itu ditiru oleh anak buah Bapak. Ya. Jadi aduh, kacau banget kalian ini. Kami di akar rumput ini memperhatikan ini kabinet apa. Sampai orang bilang jangan pakai kabinet merah putih lah, nggak pantas itu katanya gitu. Kabinet merah putih kayak gini, koperasi merah putih nggak jelas. Orang bilang jangan KMP, KOP sekarang. Jadi kabinet one piece. Jadi terlalu terlalu suci memakai merah putih itu kalau isinya orang-orang sekelas kalian gitu. Ya, banyak orang ini sudah ini kalau nggak ada resapel, nggak dibubarkan kabinet ini makin hari makin panas gitu. Nah Pak Prabowo kemarin kan memuji-muji bahwa kabinet ini luar biasa, sudah bekerja 10 bulan dengan luar biasa dengan hasilnya. Ukurannya apa? Saya sudah sampaikan kan. Ukurannya apa? Bapak ngambil parameter dari mana? Sukses indikatornya apa? Kan harus jelas. Kalau cuma dipuji-puji saja ya Bapak ya habis Bapak. Kan saya bilang mereka ini kan penjilat semua. Karena ini kabinet ini politik Pak. Bukan regu di batalion. Kalau batalion Bapak berani bohong taboin itu. Kalau di sini semuanya kan ngeles. Nah, yang lain lagi apa? Ini isu pagi ini dari tadi malam dirutnya Agrinas Pangan Nusantara mundur karena ada ketidakcocokan dengan Danantara. Nah, dia bilang Danantara tidak bisa mengemban misinya presiden.